Dalam sabda sejahtera untuk kita di pagi hari ini, firman Tuhan sebagai santap rohani terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita sehingga kita bisa membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan di pagi hari ini sebagai pedoman hidup kita dalam melaksanakan aktivitas kita di hari ini, dan kita mendapatkan bimbingan dan hikmat daripada Tuhan dalam melakukan pekerjaan kita ataupun kegiatan kita di hari ini. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai orang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan laga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Ketika kita tidak makan ataupun tidak minum selama 1 hari ataupun beberapa hari, maka kita akan lemah dan lemas dan tak berdaya. Bahkan bisa kita pingsan karena tidak ada tenaga. Sehingga kita harus teratur makan dan minum yang bervitamin ya, supaya kita dapat kuat dalam melakukan aktivitas kita. Misalnya belajar, bekerja, olahraga, berjalan ya. Misalnya menyapu, memasak, menggosok, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Seperti itulah kita sebagai anak-anak Allah, kita ini harus kuat di dalam Tuhan, supaya kita mempunyai suatu pengetahuan daripada Tuhan, dan kita bisa mengajar, kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Atau kita juga bisa disebut sebagai prajurit yang baru kita baca, yang harus mempersiapkan mental, tenaga, ataupun perlengkapan perang untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa di dalam diri sendiri dan juga di dunia ini. Sehingga supaya kita menjadi kuat atau menjadi anak-anak yang kuat ataupun menjadi prajurit yang kuat di dalam Tuhan Yesus itu, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Sesuai tadi yang sudah kita baca, bahwa di ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, supaya kita kuat adalah kita harus mendapatkan kasih karunia dari Kristus Yesus. Ketika kita mendapatkan kasih daripada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan Injil Tuhan, kita mau menderita seperti prajurit yang akan bertempur melawan musuh-musuhnya, yang tidak memusingkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan kemenangan. Lalu kemudian kita melakukan peraturan-peraturan ataupun perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita memperhatikan firman Tuhan sesuai dengan kehidupan kita. Apakah firman Tuhan itu sudah kita lakukan atau tidak? Kita harus memperhatikan, membaca firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mampu untuk melakukannya dan menyesuaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang harus ketika kita mendapatkan kasih karunia sehingga kita menjadi kuat? Maka kita akan memberitakan Injil ataupun kabar sukacita ataupun tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, walaupun sulit, walaupun banyak yang menolak, tetapi kita harus setia menginjili orang yang percaya supaya mereka betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, ataupun menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita kuat dan kita mendapatkan kasih daripada Tuhan, maka kita akan mampu sabar di dalam Tuhan, supaya kita tetap serius ataupun tetap melakukan penginjilan itu, memberitakan firman itu, memberitakan keselamatan itu kepada banyak orang, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa Timotius diingatkan oleh Paulus supaya tetap kuat di dalam Tuhan sehingga dia bisa memberitakan kabar sukacita keselamatan bagi orang lain. Lalu ketika dia mendapatkan kasih sehingga dia kuat dan dia akan mengatakan hidup mati di dalam Tuhan. Dia percaya bahwa dia hidup bersama Tuhan dan mati bersama Tuhan. Lalu kemudian dia pasti akan bertekun di dalam Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tadi dikatakan di ayat 13 ya, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sehingga Tuhan Yesus itu tetap setia kepada kita walaupun kita tidak setia kepadanya. Inilah yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dalam menjalani hari-hari kita, dalam melakukan firman Tuhan kepada diri sendiri dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan yang tadi sudah kita baca dan sudah kita dengarkan, apa yang kita dapatkan daripada Tuhan? Ketika kita kuat, kalau misalnya tadi kita bisa makan dan bisa kita minum, maka kita akan mampu untuk melakukan pekerjaan kita. Kita bisa memperoleh yang kita inginkan. Seperti itulah juga kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan mendapat berkat. Yang pertama tadi, kita akan mampu mengajar tentang firman Tuhan. Kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan supaya kita mampu menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya kepada orang lain, dan kita membawa jiwa yang banyak bertobat dan diselamatkan. Yang kedua, kita berkenan kepada Tuhan. Seperti seorang prajurit tadi, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memusingkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan kemenangan dan pujian dari komandannya. Sehingga ketika kita kuat di dalam Tuhan, ya, kita setia untuk mengajar firman Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Yang ketiga, kita akan memperoleh mahkota karena kita seorang pemenang, seorang juara. Ketika seorang olahragawan dalam bertanding, yang mendapat mahkota adalah sang juara. Dan begitu jugalah kita kuat di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan kita tetap setia, kita tetap tekun dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang keempat, kita
menikmati, ya, kita pertama sekali menikmati berkat Tuhan. Seperti tadi seorang petani akan terlebih dahulu menikmati hasil taninya. Seperti itulah kita ketika kita mendapatkan kasih daripada Tuhan, supaya kita kuat dalam melakukan firman Tuhan itu. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka yang pertama sekali menikmati berkat adalah kita sendiri. Yang kelima, kita akan mendapatkan pengertian dalam segala sesuatu ataupun hikmat. Yang keenam, kita akan ikut memerintah bersama Tuhan. Yang ketujuh, Tuhan tetap setia kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mendapatkan kasih daripada Tuhan itu. Mari kita percaya kepada Tuhan itu, supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan dan kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak mungkin kita pikirkan, tetapi Tuhan sediakan bagi kita dan kita mampu untuk memintakan firman Tuhan kepada orang lain. Dan kita menjadi kuat, menjadi takut akan Tuhan, menjadi setia kepada Tuhan, dan kita mampu tadi mengabarkan Injil kepada orang lain. Kita mampu bersaksi, kita mau mendoakan orang lain, kita mau mengajak orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun sulit tadi, walaupun susah, tetapi kita tidak goyah, tidak mundur dalam mengikuti Tuhan Yesus. Meskipun menderita, meskipun harus pikul salib, ya, sangkal diri. Karena kita percaya kita akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Marilah kita kuat di dalam Tuhan, supaya kita mampu bertanding seperti olahragawan, dan kita mampu melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, seperti seorang prajurit yang berperang, yang melawan musuh-musuh, dan dia akan menang, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa-kuasa gelap, dan dalam diri sendiri dan juga di dunia ini. Datanglah kepada Tuhan seperti Timotius yang mau mendengarkan ajaran firman Tuhan, dan dia menjadi seorang anak yang kuat, anak yang berhikmat. Walaupun dia masih remaja, tetapi dia sudah dipilih Tuhan karena dia setia, tekun, dan tetap percaya kepada Tuhan di masa hidupnya, sehingga dia mampu memberitakan firman Tuhan dan menjadi seorang pemenang di dalam kerajaan Allah. Mari kita tiru Timotius dan mendengarkan nasihat Paulus ini. Kuat di dalam Tuhan Yesus, kuat di dalam Tuhan, kita tetap setia dan bertekun melakukan firman Tuhan dan mengabarkan Injil kepada orang lain, walaupun kita harus menderita. Bila firman Tuhan ini yang mengingatkan kita, supaya kita tetap kuat dan setia sampai selama-lamanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.